Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi terdapat pada rakyat. Dalam sistem ini, rakyat memilih wakilnya melalui pemilu yang dilakukan secara bebas dan adil. Demokrasi juga memiliki beberapa prinsip, diantaranya yang pertama yakni kedaulatan rakyat, yang dimana makna dari hal ini rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan. Kedua, kesetaraan politik. Setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam berpartisipasi politik. Dan yang ketiga, hak asasi manusia, di mana penghormatan terhadap kebebasan dasar setiap individu. Demokrasi di Indonesia pada masa Orde Lama. Yang pertama, demokrasi parlementer pada 1945 sampai 1959. Setelah kemerdekaan, Indonesia mengadopsi sistem demokrasi parlementer di mana banyak partai politik berperan. Namun, sistem ini tidak stabil karena banyaknya konflik antar partai. Yang kedua, demokrasi terpimpin pada 1959 sampai 1966. Soekarno mengubah sistem menjadi demokrasi terpimpin, di mana presiden memegang kendali besar, kebebasan politik dibatasi dan partai oposisi ditekan. Yang ketiga, masalah demokrasi pada masa Orde Lama, ketidakstabilan politik, ketegangan antar pemerintah dan partai politik, serta konflik internal menghambat perkembangan demokrasi yang sehat. Di Indonesia pada masa Orde Baru. Yang pertama, pemerintahan Soeharto. Setelah mengambil alih kekuasaan pada 1966, Soeharto membentuk Orde Baru dengan sistem otoriter. Meskipun ada pemilu, hasilnya sering dimanipulasi untuk memastikan kemenangan bagi pemerintah. Yang kedua, penyelewengan demokrasi. Di masa ini, kebebasan berpendapat dibatasi, media dikontrol, dan oposisi politik tidak diperbolehkan berkembang. Pemilu sering tidak bebas. Yang ketiga, krisis pada masa Orde Baru. Krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 97 sampai 98 memperburuk situasi dan menumbangkan rezim Soeharto, membuka jalan bagi reformasi. Reformasi dan demokrasi di Indonesia. Yang pertama, reformasi pada tahun 1998. Dimulai dengan serangkaian protes besar yang menuntut perubahan. Kejatuhan Soeharto menandai berakhirnya Orde Baru dan awal dari era reformasi. Yang kedua, perubahan sistem politik. Setelah reformasi, Indonesia mengadopsi sistem yang lebih demokratis dengan pemilu yang bebas dan adil, serta desentralisasi pemerintahan yang memberi otonomi lebih kepada daerah. Dan yang ketiga, pasca reformasi, Indonesia mengalami kemajuan dalam kebebasan pers, pluralisme politik, dan pemilu yang lebih transparan. Namun, tantangan seperti korupsi dan politik uang tetap ada. Demokrasi di Indonesia dan di dunia. Yang pertama, ada korupsi dan politik uang, di mana korupsi dan politik uang masih menjadi tantangan besar dalam menjaga kualitas demokrasi, mempengaruhi keputusan politik dan pemilu. Yang kedua, ada polarisasi sosial, di mana ketegangan politik dan sosial yang semakin tajam dapat mengancam persatuan dan stabilitas demokrasi. Polarisasi sering memperburuk perpecahan antar kelompok di masyarakat. Yang ketiga atau yang terakhir, terdapat masa depan demokrasi, di mana meskipun demokrasi terus berkembang, ia perlu diperkuat dengan partisipasi aktif rakyat, menjaga kebebasan sipil, dan memastikan transparansi dalam pemerintahan. Pendidikan politik yang baik juga penting untuk mengatasi masalah seperti korupsi dan ketidakadilan.